dengan VOC yang terjadi melalui dua kali serangan besar yang dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1628 dan 1629 untuk mengusir VOC dari Batavia dan Jawa. Perang ini disebabkan monopoli perdagangan, ekspansi wilayah kekuasaan, dan penolakan kedaulatan Mataram oleh VOC, serta VOC yang sering menghalangi kapal dagang Mataram ke Malaka. Selanjutnya, ialah ambisi kuat dari Sultan Agung untuk menguasai Pulau Jawa di bawah kepemimpinannya. Untuk sebab khusus, ialah karena penolakan tawaran damai dari Mataram oleh VOC yang terjadi setelah Mataram gagal menaklukkan Surabaya dan Banten. Jalannya perang serangan pertama. Pada 1619, VOC memindahkan kantor dagangnya dari Ambon ke Batavia. Lalu, VOC mengirimkan duta besarnya untuk mengajak Sultan Agung agar mengizinkan VOC mendirikan loji-loji dagang di pantai utara Mataram. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh Sultan Agung karena jika ia memberi izin, maka ekonomi di pantai utara akan dikuasai oleh VOC. Penolakan ini membuat hubungan antara Mataram dan VOC merenggang. Pada tahun 1625, VOC berhasil merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten yang kemudian berganti nama menjadi Batavia. Markas VOC lantas dipindahkan ke Batavia. Menyadari bahwa Batavia dipenuhi oleh VOC, Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingannya menghadapi Surabaya dan Kesultanan Banten. Setelah Surabaya berhasil ditaklukkan oleh Mataram, mereka menyerang Banten. Akan tetapi, untuk menyerang Banten, Mataram harus mengatasi Batavia terlebih dahulu. Pada April 1628, Kiai Rangga, Bupati Tegal, dikirim sebagai duta ke Batavia untuk menyampaikan tawaran damai kepada VOC. Namun, tawaran tersebut ditolak sehingga Sultan Agung memilih untuk berperang. Pada bulan Agustus 1628, garda terdepan Angkatan Laut Sultan Agung tiba di Batavia. Armada Angkatan Laut Mataram membawa perbekalan dalam jumlah besar yaitu 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 2.660 kelapa, dan 12.000 karung beras. Awal mula kedatangan Mataram ke Batavia, mereka mengaku ingin berdagang di sana. Namun, karena ukuran kapal pihak Mataram berukuran besar, hal ini membuat Belanda curiga. Keesokan harinya, Belanda mengizinkan sapi untuk dikirim dengan syarat hanya satu kapal Mataram saja yang berlabuh. Kemudian, datang lagi 3 kapal Mataram. Mereka mengklaim bahwa Mataram ada di Batavia untuk meminta izin perjalanan untuk berdagangan dengan Malaka. Pihak Belanda merasa semakin curiga dengan peningkatan jumlah kapal secara tiba-tiba ke Batavia. Berlanjut lagi, pada sore hari sejumlah 20 lebih kapal Mataram tiba dan mulai menurunkan pasukannya di utara benteng. Peristiwa ini membuat Belanda memperingatkan pasukannya untuk menarik semua prajurit ke dalam benteng dan mulai menembaki orang-orang Jawa yang masuk. Pada 28 Agustus 1628, sebanyak 27 kapal Mataram memasuki Teluk dengan berlabuh cukup jauh dari Batavia. Dari selatan Batavia, pasukan Mataram yang berjumlah 1.000 orang mulai berdatangan. Tanggal 29 Agustus, Mataram melemparkan serangan pertamanya kepada Batavia. Serangan mereka lancarkan terhadap benteng Hollandia yang terletak di tenggara kota. Namun, serangan itu berhasil dihalau oleh 120 pasukan VOC yang dipimpin oleh Jacob van der Platen. Bulan Oktober, tentara Mataram tiba dengan jumlah 10.000 pasukan. Mereka memblokade semua jalan dari selatan hingga barat kota, serta mencoba membendung sungai Ciliwung untuk membatasi pasokan air Belanda. Akan tetapi, serangan mereka ini tidak menghasilkan apa-apa, justru hanya memberikan kerugian besar bagi Mataram. Memasuki bulan Desember, Mataram sudah kehabisan persediaan. Karena kegagalannya, pada 2 Desember, Sultan Agung mengirim Algojo untuk menghukum salah 2 prajuritnya, Tumenggung Mahureksa dan Pangeran Mandurareja. Keesokan harinya, Belanda mendapati Mataram telah meninggalkan Batavia dan 744 mayat anak buahnya yang tanpa kepala. Serangan kedua, pada bulan Mei 1629, setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung menemukan penyebab kekalahannya. Ia menyadari bahwa rintangan utamanya terletak pada logistik,
jarak yang sangat jauh yaitu 300 mil. Sultan Agung mendirikan desa pertanian padi yang dikelola petani di Jawa di pantai utara Jawa Barat dari Cirebon sampai Karawang. Setelah banyak orang Jawa menduduki Batavia, pada Mei 1629, Mataram siap melakukan serangan kedua. Serangan kedua terdiri dari dua kekuatan, yaitu tentara Sunda di Batu Ukur, Bupati Priangan, serta tentara utama Jawa dipimpin Adipati Jumina. Total pasukannya sekitar 20.000 orang. Rencana awal, Ukur diminta menunggu pasukan utama bertemu dengannya di Priangan dan kemudian berangkat bersama pada bulan Juni. Kebocoran informasi rencana serangan Sultan Agung kepada Belanda oleh Temanggung Endranata. Saat Jumina tiba di Priangan, ia merasa marah terhadap apa yang Ukur lakukan. Ukur berniat mundur dari pertempuran tersebut. Namun, ia teringat atas apa yang terjadi pada Tumenggung Bahureksa dan Pangeran Mandura Reja. Akhirnya, Ukur memutuskan untuk bertahan karena Sultan Agung paling tidak menyukai kegagalan. Pasukan Mataram kemudian mendirikan perkemahan di selatan Batavia yang dikenal sebagai Matraman. Mereka mengepung Batavia dengan mencemari Sungai Ciliwung sehingga menyebabkan wabah kolera tersebar di Batavia. Akhirnya, pemimpin VOC, Jan Pieterszoon Choen, tiba-tiba meninggal pada 21 September 1629 karena mengalami masalah internal di antara komandan mereka, adanya penyakit dan kekurangan pasukan Mataram terpaksa mundur. Akhirnya, pada 1645, Sultan Agung meninggal dan digantikan oleh Amangkurat I. Pemberontakan Trunojoyo adalah aksi perlawanan yang dipimpin Pangeran Trunojoyo atau Penembahan Maduratna, sosok pangeran asal Madura. Pemberontakan ini terjadi pada periode 1646 sampai 1677, tepatnya saat kerajaan Mataram Islam kemudian dipimpin oleh Amangkurat I. Pemberontakan Trunojoyo dipicu oleh sikap Amangkurat I yang dikenal sebagai penguasa yang kejam dan sewenang-wenang. Amangkurat I yang memerintah kerajaan Mataram Islam sepeninggal Sultan Agung juga dinilai gagal mempertahankan kejayaan yang telah diraih ayahnya. Sikap Amangkurat I dalam memimpin menyebabkan munculnya ketidakpuasan pada kerabat istana dan para ulama yang berujung pada penangkapan. Saat itu, banyak ulama dan santri dari wilayah kekuasaan Mataram dihukum mati. Salah satu korban pembunuhan Amangkurat I adalah Pangeran Pekik, ayah mertuanya sendiri, dan mantan Adipati Surabaya yang ditaklukkan oleh Sultan Agung. Pembantaian ini menimbulkan kemarahan dan kebencian di kalangan bangsawan Jawa Timur, termasuk Trunojoyo yang merupakan keturunan penguasa Madura. Selain itu, pemberontakan Trunojoyo juga dipengaruhi oleh keterlibatan VOC dalam urusan politik di Jawa. Setelah Amangkurat I naik tahta memerintah kerajaan Mataram Islam pada tahun 1646 menggantikan Sultan Agung, terjadi ketidakpuasan terhadap pemerintahnya. Trunojoyo yang merupakan keturunan penguasa Madura tidak senang dengan kebijakan Amangkurat I yang mencampuri urusan internal Madura. Pada tahun 1674, Cakraningrat II diculik oleh pasukan Mataram dan dibuang ke Kediri yang memicu reaksi keras dari Trunojoyo. Sejak itu, Trunojoyo mulai memimpin pemberontakan melawan Mataram, khususnya kebijakan Amangkurat I. Hingga pada tahun 1674, Trunojoyo yang berhasil merebut kekuasaan Madura dan memproklamirkan diri sebagai Raja Merdeka di Madura Barat. Laskar Madura yang dipimpin oleh Trunojoyo juga menjalin kerjasama dengan Karaeng Gaselong, pemimpin kelompok pelarian asal Makassar. Di bawah pimpinan Trunojoyo, pasukan gabungan orang-orang Madura, Makassar, dan Surabaya berhasil mendesak pasukan Amangkurat I. Pada tahun 1674, pasukan Trunojoyo mengalahkan pasukan Mataram di Gekodog dekat Tuban. Kemenangan ini membuka jalan bagi Trunojoyo dan pasukannya untuk menyerang dan merebut Surabaya, kota pelabuhan terbesar di Jawa Timur. Pasukan Trunojoyo juga membakar sejumlah kota pantai lainnya seperti Gresik, Jepara, dan Cirebon. Pada akhirnya, Amangkurat I terpaksa melarikan diri ke Keraton Pleret menuju ke timur.
tetapi meninggal di Tegalwangi pada tahun 1677. Kematian Amangkurat pertama pada tahun 1677 dinilai menjadi akhir dari pemberontakan Trunojoyo. Walau begitu, saat posisi pemerintahan diisi oleh Amangkurat kedua naik tahta sebagai Raja Mataram untuk menggantikan ayahnya, Trunojoyo masih gencar melakukan perlawanan. Di sisi lain, pasca setelah kemenangannya di Pleret, Pangeran Adapati Anom dan Trunojoyo yang sebelumnya bersekutu justru terlibat konflik. Trunojoyo tidak memenuhi kesepakatan sebelumnya untuk menyerahkan kekuasaan kepada Pangeran Adapati Anom yang naik tahta dengan gelar Amangkurat kedua. Namun, sebagai penerus, ternyata Amangkurat kedua tidak memiliki kekuasaan militer yang cukup untuk menghadapi pasukan Trunojoyo. Akibatnya, Pangeran Adapati Anom memilih untuk beralih ke pihak ayahnya dan meminta bantuan VOC yang saat itu sedang berperang melawan Makassar untuk memadamkan perang Trunojoyo. Pada tahun 1677, VOC mengirimkan pasukan di bawah komando Cornelis Pilman untuk membantu Amangkurat kedua melawan Trunojoyo. Pasukan VOC juga didukung oleh Arum Palaka, pemimpin Bugis yang telah berdamai dengan VOC setelah kekalahan Makassar. Pasukan gabungan VOC, Mataram, dan Bugis berhasil mengalahkan pasukan Trunojoyo di sejumlah pertempuran seperti Kertosono pada tahun 1678, di Kediri pada tahun 1678, dan di Madiun pada tahun 1679. Karena dihantam kekalahan demi kekalahan, membuat Trunojoyo sendiri terus melarikan diri ke arah selatan. Pada akhirnya, Raden Trunojoyo tertangkap oleh pasukan VOC di daerah Ngantang pada Desember 1679. Trunojoyo kemudian dibawa ke Batavia sebagai tawanan VOC, tetapi dibunuh oleh Amangkurat kedua saat kunjungan raja pada tahun 1680. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa yang menandai pecahnya Mataram Islam. Awal mula kisah perpecahan kerajaan di Jawa ini bermula dari pertikaian antar keluarga yang disebabkan politik adu domba VOC. Konflik saudara tersebut melibatkan Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said alias Pangeran Samernyawa. Berdasarkan silsilahnya, Pakubuwana II, raja pendiri dari Kasunanan Surakarta, dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, yang merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1726. Sedangkan Raden Mas Said merupakan salah satu cucu Amangkurat IV, atau lebih tepatnya ialah keponakan dari Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi. Raden Said sendiri meminta haknya sebagai pewaris tahta Mataram yang diduduki oleh pamannya, yakni Pakubuwana II. Alasan utamanya ialah bahwa ayah Raden Mas Said, Pangeran Arya Mangkunagara, merupakan putra sulung dari Amangkurat keempat. Oleh karenanya, Arya Mangkunagara lah yang seharusnya menjadi Raja Mataram meneruskan Amangkurat keempat. Namun, karena Arya Mangkunagara sering menentang kebijakan VOC, akhirnya berimbas harus diasingkan ke Sri Lanka hingga meninggal dunia. VOC pun kemudian menaikkan putra Amangkurat keempat lainnya, yakni Pangeran Prabu Suyasa sebagai penguasa Mataram selanjutnya dan bergelar Pakubuwana kedua. Untuk mengatasi serangan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada tahun 1752 terjadi perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi. VOC memujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwana ketiga. Pada 22 sampai 23 September pada tahun 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwana ketiga dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas wilayah kekuasaan Mataram
gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan dipertandatangani Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Perundingan ini akhirnya mencapai kesepakatan dengan dipertandatangani Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Setelah Perjanjian Giyanti ditandatangani, maka Pangeran Mangkubumi pun mendapat setengah wilayah Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru bernama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Dengan demikian, maka riwayat kerajaan Mataram Islam telah berakhir secara de facto maupun de jure. Perjanjian Salatiga tahun 1757. Isi perjanjiannya ada 7, yaitu Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji atau pangeran yang mempunyai status setingkat dengan raja-raja di Jawa. Yang kedua, Pangeran Miji tidak diperbolehkan duduk di dampar kencana atau singgasana. Ketiga, Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarakan acara penobatan raja dan memakai semua perlengkapan raja. Keempat, tidak boleh memiliki balai witan. Kelima, tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang ringin kembar. Keenam, tidak diperbolehkan melaksanakan hukum mati. Ketujuh, pemberian tanah lunggus seluas 4.000 cacah yang tersebar meliputi Kanduang, Ngelorah, Matesi, Wiroko, Haribaya, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Kedu, Panjang sebelah utara dan selatan. Tokoh pejuang Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Mataram ketiga yang memerintah dari tahun 1613 hingga kematiannya pada tahun 1645. Ia dianggap sebagai salah satu raja Jawa terbaik. Temenggung Bahureksa, Bupati Kendal pertama dan merupakan seorang panglima perang Mataram di bawah kekuasaan Sultan Agung. Adipati Ukur, Bupati Wedana Priangan yang pernah menyerang VOC di Batavia atas perintah Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1628. Pangeran Mandura Reja, Bupati Pekalongan tahun 1622 sampai 1628 pertama dan menjadi Panglima Perang Mataram pada penyerbuan di Batavia tahun 1628. Adipati Juminah, Panembahan Juminah adalah seorang bangsawan yang tokoh Belanda, Jan Pieter Zontjoen. Ia adalah perwira laut asal Belanda yang bekerja untuk VOC atau Perusahaan India Timur Belanda pada awal abad ke-17. Zontjoen pernah 2 kali menjabat sebagai Gubernur Jenderal di wilayah Hindia Belanda. Jacob van der Platen, seorang warga Belanda yang ikut terlibat dalam beberapa pertempuran di daerah Mataram. Dampak bagi VOC dan juga bagi rakyat. Dampak bagi VOC yaitu adalah yang pertama, akuisisi wilayah di pesisir Jawa, yang kedua, melenyapkan saingan, yang ketiga, mendorong penguatan pertahanan, dan yang keempat, kerugian personel dan moral. Nah, kalau dampak bagi rakyat yaitu adalah yang pertama, kematian ribuan prajurit, yang kedua, krisis pangan dan kelaparan, yang ketiga, kemunduran perdagangan, dan yang keempat, munculnya pemberontakan pasca perang. Lalu ada pengaruh. Yang pertama, membangun kesadaran nasionalisme. Yang kedua, pelajaran tentang persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, warisan nilai perjuangan dan keberanian. Yang keempat, identitas sejarah dan kebanggaan nasional. Dan yang terakhir, membangun kesadaran nasionalisme.
Dan yang terakhir adalah manfaat dari pertempuran Batavia. Manfaat yang bisa kita ambil dari penyerangan kerajaan Mataram ke VOC yang pertama adalah sifat yang pantang menyerah dari kerajaan Mataram walaupun jarak yang ditempuh cukup jauh tidak membuat pasukan kerajaan Mataram langsung menyerah. Untuk pelajaran yang kedua adalah seharusnya kerajaan Mataram bisa mempersiapkan lebih baik lagi dalam penyerangan kedua sehingga tidak mengalami kekalahan kembali. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami tampilkan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih.